Dan inilah yang sudah ditunggu-tunggu. Jadwal uji coba Timnas Indonesia U17 resmi dirilis. Garuda Muda bersiap terbang tinggi menuju Piala Dunia U17 2025. Dengan semangat membara, skuad muda Indonesia akan menghadapi serangkaian laga uji coba bergengsi melawan tim-tim kuat untuk mengasah taktik dan mental juara. Siapkah mereka membawa nama bangsa kembali bersinar di panggung dunia? Kita nantikan aksi dan perjuangan luar biasa dari para punggawa muda Garuda. Dan inilah daftar pemain Timnas Indonesia U17 yang akan berlaga di Piala Dunia U17 2025. Dari penjaga gawang, ada 3 tembok kokoh Garuda Muda. Ada Mike Rajasa dari FC Utrecht, Dava Al-Ghashemi dari Dewa United, dan Randy Razaku dari Madura United. Mereka siap menjaga gawang Indonesia di ajang bergengsi dunia. Dan inilah barisan pemain bertahan Timnas Indonesia U17 untuk Piala Dunia 2025. Ada Iputu Panji dari Bali United, bek tangguh dengan disiplin tinggi. Lalu Eizar Jacob Tanjung dari Sydney FC, pemain muda yang berkarir di luar negeri dengan pengalaman internasional. Berikutnya, Lucas Lee dari Ballistic UTD, bek modern dengan kemampuan build up dari belakang. Dan Pandu Aryo dari Persik Kediri. Masih dari lini pertahanan Garuda Muda di Piala Dunia U17 2025, ada Azizu Milanesta dari Asiana Soccer, bek muda penuh energi. Lalu Matthew Baker dari Melbourne City, pemain yang berkarir di Australia dengan fisik kuat. Kemudian Fabio Aska Irawan dari Persija Jakarta, sosok bek tangguh dengan jiwa pemimpin. Dan Dava Zaidan dari Borneo Samarinda. Masih dari lini belakang Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia 2025, ada Ida Bagus dari Bali United, bek muda penuh determinasi. Kemudian Putu Ekayana, juga dari Bali United, sosok tangguh dengan kemampuan duel udara yang kuat. Dan Daniel Alfredo dari Asiana Soccer, pemain yang dikenal cepat serta disiplin menjaga area pertahanan. 11 pemain ini siap memperkokoh dinding pertahanan Garuda Muda. Sekarang kita beralih ke lini tengah Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia 2025, ada Evandra Flores dari Bayangkara, motor serangan dengan tenaga tanpa henti. Lalu Ilham Romadona dari Barito Putra, gelandang muda kreatif dengan visi permainan tajam. Berikutnya, Nasril Alvaro dari Persib Bandung, pengatur ritme dengan passing akurat. Dan Noha Simangunsong dari NAC Breda, pemain yang berkarir di Belanda dengan teknik luar biasa. Inilah gelandang-gelandang Garuda Muda yang siap menguasai lapangan tengah. Berikutnya dari sektor sayap Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia 2025. Ada Raffi Tashik dari Semen Padang, lincah dan penuh kecepatan. Josh Holong dari Persija Jakarta, winger muda dengan akurasi umpan berbahaya. Lalu Fandi Ahmad dari Persija Jakarta, sayap eksplosif dengan dribble tajam. Dan Zahabi Goli, juga dari Persija Jakarta, pemain muda berbakat dengan naluri menyerang tinggi. Mereka inilah mesin serangan dari sisi sayap Garuda Muda. Dan inilah barisan penyerang Timnas Indonesia U17 di Piala Dunia 2025. Ada Nicholas Indra dari Rosenborg BK, striker muda berbahaya yang berkarir di Eropa. Nierza Firjatullah dari Asiana Soccer, penyerang dengan insting gol tajam. Lalu Dimas Adi Prasetyo dari PSM Makassar, andalan lini depan dengan naluri menyerang tinggi. Dan Fadli Alberto dari Bayangkara, pemain depan eksplosif dengan kecepatan luar biasa. 4 penyerang ini siap jadi mesin gol Garuda Muda. Dan inilah catatan 5 laga terakhir Timnas Indonesia U17. Dari laga uji coba hingga kompetisi resmi, performa Garuda Muda masih penuh warna. Pada laga persahabatan, Indonesia harus mengakui keunggulan Mali dengan skor 1-2 tanggal 18 Agustus tahun 2025. Namun sebelumnya, skuad Garuda berhasil tampil percaya diri dengan kemenangan 2-0 atas Uzbekistan. Di ajang AFC U17, hasil pahit tak bisa dihindari saat Indonesia kalah telak 0-6 dari Korea Utara. Tapi Garuda Muda bangkit luar biasa. Mereka sukses membungkam Afghanistan 2-0 dan menghajar Suriah 4-1. 3 kemenangan dan 2 kekalahan dalam 5 laga terakhir menunjukkan Indonesia punya potensi besar, tapi masih harus menjaga konsistensi. Apakah Garuda Muda bisa meledak di Piala Dunia U17 2025 nanti? Kita tunggu pembuktiannya. Dan inilah laga yang ditunggu.
Timnas Indonesia U17 akan berhadapan dengan Paraguay U17 dalam laga uji coba internasional yang digelar di Stadion Dubai, Sabtu, tanggal 25 Oktober tahun 2025. Kick-off pukul 21 waktu Indonesia Barat, disiarkan langsung di Indosiar dan video. Pertarungan seru dua tim muda penuh talenta, Garuda Muda siap menunjukkan kekuatan dan strategi baru jelang Piala Dunia U17 2025. Akankah anak-anak asuhan pelatih Indonesia mampu menaklukkan wakil Amerika Selatan? Kita saksikan bersama malam ini. Laga uji coba kedua kembali digelar. Timnas Indonesia U17 siap turun ke lapangan menghadapi Pantai Gading U17, Senin, tanggal 27 Oktober tahun 2025. Masih berlangsung di Stadion Dubai, kick-off pukul 21 waktu Indonesia Barat, disiarkan langsung di Indosiar dan video. Setelah duel sengit menghadapi Paraguay, kini Garuda Muda kembali diuji oleh kekuatan fisik dan kecepatan khas Afrika. Akankah skuad muda Indonesia mampu menunjukkan peningkatan performa dan mengamankan kemenangan kedua mereka? Semuanya akan terjawab malam ini, tetap dukung dan kibarkan semangat Garuda Muda. Dan kini tiba saatnya laga uji coba ketiga Timnas Indonesia U17. Rabu, tanggal 29 Oktober tahun 2025. Garuda Muda kembali turun ke lapangan menghadapi Panama U17 di Stadion Dubai. Kick-off pukul 21 waktu Indonesia Barat, disiarkan langsung di Indosiar dan video. Setelah melewati dua pertandingan penuh perjuangan, kini Indonesia akan menghadapi tim tangguh asal Amerika Tengah yang dikenal dengan permainan cepat dan disiplin tinggi. Akankah Garuda Muda mampu menutup rangkaian uji coba ini dengan kemenangan gemilang? Tetap dukung perjuangan mereka, karena setiap langkah adalah bagian dari mimpi besar menuju Piala Dunia U17 2025. Klasemen Piala Dunia U17 2025 di grup A1, negara Italia 2, negara Bolivia 3, negara Qatar 4, negara Afrika Selatan. Di grup B Piala Dunia U17 2025 1, Portugal 2, Jepang 3, Kaledonia Baru 4, Maroko. Di grup C yang pertama, Kroasia U17 2, Uni Emirat Arab U17 3, Costa Rica U17 4, Senegal U17. Di grup D dengan urutan 1-4, 1. Belgia U17 2, Argentina U17 3, Tunisia U17 4, Fiji U17. Klasemen Piala Dunia U17 2025 di grup E dengan urutan 1-4. 1. Inggris U17 2, Venezuela U17 3, Haiti U17 4, Mesir U17. Klasemen Piala Dunia U17 2025 di grup F dengan urutan 1-4. 1. Swiss U17 2, Meksiko U17 3, Korea Selatan U17 4, Pantai Gading U17. Klasemen Piala Dunia U17 2025 di grup G dengan urutan 1-4. 1. Jerman U17 2, Kolombia U17 3, Korea Utara U17 4, El Salvador U17. Ini dia klasemen Piala Dunia U17 2025 grup H. 4 tim siap bersaing memperebutkan tiket menuju babak 32 besar. Di posisi pertama ada Honduras U17, disusul oleh raksasa Amerika Selatan Brasil U17 di peringkat kedua. Kemudian Zambia U17 menempati urutan ketiga, dan terakhir Indonesia U17 berada di posisi keempat. Perlu diingat, hanya juara grup, runner-up, serta 8 peringkat ketiga terbaik yang akan lolos ke babak 32 besar. Bagaimana menurut kalian? Apakah timnas Indonesia U17 mampu melaju ke fase berikutnya? Klasemen Piala Dunia U17 2025 di grup I dengan urutan 1-4. 1. Ceko U17 2, Burkina Faso U17 3, Amerika Serikat U17 4, Tajikistan U17. Klasemen Piala Dunia U17 2025 di grup G dengan urutan 1-4. 1. Irlandia U17 2, Paraguay U17 3, Panama U17 4, Uzbekistan U17. Klasemen grup K Piala Dunia U17 2025 urutan 1-41, Prancis 2, Chili 3, Kanada 4, Uganda.
Inilah klasemen sementara grup L Piala Dunia U17 2025. 4 tim tangguh siap bersaing memperebutkan tiket ke babak 32 besar. Austria berada di posisi pertama, disusul oleh New Zealand di peringkat kedua. Sementara itu, Mali menempati posisi ketiga, dan Arab Saudi melengkapi daftar di peringkat keempat. Semua tim masih memulai dengan poin 0, dan pertarungan sengit akan segera dimulai untuk menentukan siapa yang akan lolos ke fase berikutnya.